hormati, untuk acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Pimpinan Kecamatan Tulis, yang kami hormati Ketua Harian Marbiran, yang kami hormati para senior Waran Tulis, yang kami hormati Ketua Panitia Jambore Ranting Tulis tahun 2025, yang kami hormati Kamardikus Sekuaran Tulis, yang kami hormati Agudep Sekuaran Tulis, juga hadirin tamu undangan dari dan Ramil, dari Kapolsek, dari Puskesmas Kecamatan Tulis yang kami hormati, juga Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu pada malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di aula Balai Desa Kebumen ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kita selalu curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bersama di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Wis ngerek kok. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan malam hari ini tepatnya adalah malam pertama di mana kita melaksanakan Jambore Ranting di bumi perkemahan, tepatnya di lapangan Desa Kebumen, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. Atas doa panjenengan semua, kehadiran panjenengan semuanya, mudah-mudahan acara pelaksanaan pesta Jambore Ranting dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan malam hari ini dari Waran Tulis melaksanakan sehat-sehat atas bimbingan dari para sesepuh, para senior, nanti yang kita dengarkan bersama dengan mengusung tema memanfaatkan bonus demografi menuju Indonesia Emas. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan malam hari ini, acara ini, kegiatan ini yang akan dipandu oleh beliau Kak Toto Prasetyo MPD. Kepada Kak Toto Prasetyo MPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah la haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Yang terhormat Kak Mabiran Warga Ranting Tulis, yang kami hormati Kak Waran Tulis, yang kami hormati kakak-kakak senior pramuka Kecamatan Tulis, yang kami hormati kakak-kakak Matikus SDMI SMP, yang kami hormati kakak-kakak anggota Mabiran Kecamatan Tulis, dan yang kami hormati kakak-kakak pembina gugus depan se-Kecamatan Tulis. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Ilahi mari kita panjatkan bersama-sama.
dalam suasana keakraban hangat. Kita diberikan kenikmatan yang luar biasa dapat bertemu, berkumpul bersama dengan tokoh-tokoh senior kepramukaan di Kecamatan Tulis, dengan mabiran, dengan pengurus waran, serta kakak-kakak pembina gugus depan dalam rangkaian Jambore Ranting Sarasehan dengan tema memanfaatkan bonus demografi menuju Indonesia Emas. Mohon izin kakak-kakak yang kami hormati, perkenankan saya moderator atau memandu kegiatan Sarasehan bincang akrab mempererat tali persahabatan di antara kita dengan berdiskusi terkait dengan perkembangan khususnya pendidikan melalui kepramukaan di wilayah Kecamatan Tulis, yang mana mohon izin kakak-kakak semuanya, kami menghadirkan kakak-kakak mabiran, kakak-kakak senior yang telah berjasa mengharumkan pendidikan, mengharumkan kepramukaan, dedikasi untuk Kecamatan Tulis yang luar biasa. Patut kita apresiasi, kami atau kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, arahan, motivasi maupun support yang luar biasa dari kakak-kakak senior terdahulu. Tentunya kemajuan pendidikan di Kecamatan Tulis ini sangat luar biasa. Kakak-kakak yang hormati, dalam rangkaian kegiatan Sarasehan ini nanti insya Allah akan kami bagi dua sesi. Yang pertama nanti sesi statement, penyampaian pernyataan ataupun informasi terkait dengan memanfaatkan bonus demografi menuju Indonesia Emas, khususnya di Kecamatan Tulis melalui kegiatan kepramukaan, yang mana nanti kami mohon dengan hormat kepada kakak-kakak senior maupun kamabiran yang kami aturkan nanti satu persatu untuk memberikan statement, pernyataan ataupun informasi, kemudian nanti dilanjutkan dengan diskusi, bisa berupa pertanyaan ataupun saran ataupun motivasi yang lain dari kakak-kakak semua. Nanti sesi yang kedua sesi tanya jawab, ataupun nanti kakak-kakak senior yang mana memberikan sebuah statement, kemudian kakak-kakak senior yang lain bisa menyampaikan pernyataan yang lain terkait perkembangan pendidikan melalui kepramukaan di Kecamatan Tulis. Baiklah kakak-kakak yang kami hormati, tentunya tujuan Sarasehan pada malam hari ini adalah temu keakraban, menjalin persahabatan dalam suasana santai namun hikmat dan bermanfaat. Insya Allah nanti kakak-kakak senior akan memberikan statement yang berupa bimbingan ataupun saran dan motivasi terkait dengan pendidikan untuk kita semua praktisi pendidikan di Kecamatan melalui kegiatan kepramukaan. Baiklah kakak-kakak yang semua yang kami hormati, tema kita pada malam hari ini tadi mohon disimak semuanya, memanfaatkan bonus demografi menuju Indonesia Emas. Untuk yang pertama
mohon izin kami berikan kesempatan kepada Kak Mabira Tulis untuk statement awal, pernyataan awal sebagai bola panas mungkin bahan diskusi kita. Kepada yang terhormat Kak Mabira Tulis, Kak Joko Prasetyo, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat anggota Mabira hadir Pak Kapolsek di Pramuka ini, walaupun sudah lanjut ke kakak ya, ke kakak. Kemudian dari Donald lagi, saya kesini didampingi Pak Kasih PMKS ini Kak Rumanto, ini juga aktif di Pramuka, tapi mewakili saya ini hadir di pembukaan Jambore. Pak Cipto itu lagi sama Mas Hanif ya. Ini saudara kami di kecamatan yang mengelola sosmed kita, sosial media. Ini Mas Hanif, ternyata rumahnya di Donorejo. Saya alhamdulillah tahun ini dapat tim baru kita, PPNS baru masuk di kecamatan ini membantu sosmed kita. Nanti kalau mau syuting teman-teman, kalau bapak, ibu, ini Mas Hanif bisa masuk di sosmed yang kecamatan. Kemudian yang saya hormati kakak-kakak senior, ini alhamdulillah malam ini luar biasa hadir senior-senior semua ini. Pak mantan Pak Haji Prapto, ini sama-sama Pak Prapto ya. Bu Prapto jejer ini dan senior-senior semua. Pak Dian ini walaupun kopiahnya miring itu dia. Kemudian walaupun sudah posisi di kabupaten ini harus tetap di sini karena jabatannya masih di sini, ini masih ada, harus masih tunjuk sama 12 ini. Pramuka seperti itu di mana pun. Nah, kemudian tentunya Pak Wakil Rakyat yang baru saja hari ini katanya kemarin kecelakaan ini saya laporkan ini ternyata sudah bisa Abdul Nasar hari ini dan Pak Teguh dan semuanya saja, termasuk kakak-kakak dari gugus depan, baik yang Bina Daming gugus depan, kemudian ada dari apa namanya itu KSR, ada DKL, ada DKL, kemudian mungkin dari Kemendak, tetapi tidak punya SMA, ya SMK satu saja barangkali itu terlibat dalam ini. Tidak ketinggalan Pak Ruswadi, kepala desa Kebumen. Terima kasih Kak, ini fasilitasinya dari desa, lapangannya luar biasa. Setiap kali ada acara di Kebumen itu pasti antusias masyarakat itu sangat tinggi, ramainya Allah. Apapun jalannya, apalagi ini Pramuka. Ini tadi saya sudah lihat sama Pak Haji Prapto keliling di sana. Ini sudah jujur kayak gitu. Besok malam pasti 2 kali lipat ini harus antisipasi. Karena libur ini setiap orang tua yang punya anak kemah di sini pasti ke sini nanti. Kesininya tidak sendiri, bisa berdua, bisa bertiga. Nanti juga bayangkan kalau anak-anak di sini ini sebenarnya berapa yang kemah? 600 berarti pengunjungnya bisa 600 kali 5 masih bisa ditambah penduduk lain yang tidak punya anak di sini, rame-rame ke sini. Ini berkah semua kata Pak Cipto atau luar. Kakak-kakak sekalian yang saya banggakan, saya ditulis ini sudah hampir 4 tahun. Saya pernah rasa-rasa pada teman-teman pada saat kegiatan di Jember Desa. Bu, sekali-sekali nanti pas acara ini kita saksikan, kita kumpul dari berbagai generasi. Ini kalau kemungkinan ini ada beberapa generasi ini, harus ketemu murid gitu, kayak gini nih. Bahkan cucu murid yang ada di sini. Ini
hal yang sangat baik sekali. Kita akan lakukan nanti di sini duduk bersama, santai, ngobrol bareng, sampaikan apa yang menjadi unek-unek, apa yang menjadi impian dari kakak-kakak semua dari berbagai generasi. Untuk apa? Untuk kemajuan pramuka di Kecamatan Tulis. Yang saya lihat semuanya sudah semangat. Apalagi ini kepemimpinan baru ini, nanti kabinetnya juga baru sudah dibentuk. Nanti dikenalkan karena di Tulis ini adalah wilayah yang sangat strategis. Bupati membagi Kabupaten Batam menjadi berbagai zona. Kebetulan Tulis dapatnya zona-zona industri. Kalau Anda zona pendidikan, adalah zona pertanian, perkebunan. Kita yang di pesisir ini kebanyakan zona industri mulai dari Gingsing sampai dengan Tulis. Kemudian di Batam memang semua menjadi zona pemerintah. Zona industri ini harus kita sikapi. Ini sudah sesuai dengan temanya. Ini malam hari ini. Temanya pemanfaatan bonus demografi untuk apa? Menuju Indonesia Emas. Ini sangat sejalan dengan misi-misi Pak Presiden Prabowo, bahkan sejalan dengan misi-misi Pak Bupati yang baru saja tadi siang diingatkan kembali seluruh pejabat struktural ini paham orang misi-misi Bupati Wakil Bupati. Bonus demografi itu mau tidak mau, suka tidak suka, saat ini kakak-kakak sekalian, penduduk kita, warga masyarakat kita Kecamatan Tulis yang banyak adalah usia produktif, pemudanya muda, angkatan kerjanya banyak. Ini mendominasi kehidupan. Ini peran kita pramuka kemana nanti? Saya pernah dongeng-dongeng sama Pak Teguh mungkin dengan teman-teman. Dulu kita tidak pernah bermimpi pramuka ini memiliki produk madu yang sudah membumi se-Indonesia saja yang ada di Gingsing. Tidak pernah bermimpi kalau pramuka punya madu pramuka. Ini ada yang pernah melakukan penelitian ke sana belum? Kok iso jadi pramuka duwe madu dan itu diakui setiap orang lewat pantura kalau mau beli madu mampir ke pramuka. Di situ tidak hanya jualan madu, termasuk edukasinya, termasuk apa namanya dukungan-dukungan yang lain, mulai dari edukasi bagaimana cara memelihara lebah, bagaimana proses madu, bagaimana pemasaran, sampai dengan pemanfaatan untuk lebah, bagaimana untuk pengobatan dan seterusnya. Ini kita tidak pernah berpikir ini pramuka menjadi ikon tidak hanya nasional tapi mungkin internasional, diakui sejagat raya mau beli madu untuk madu pramuka di Gingsing. Ini kebanggaan kita bersama, walaupun kita mungkin berada di Tulis itu kebanggaan kita. Nah ini mungkin beberapa hal ide-ide yang masih dibumbukan dengan semua ini kita tidak pernah tahu suatu saat nanti akan menjadi kenyataan. Nah makanya saya seperti ini kan karena apa? Untuk menggali ide gagasan, ide gagasan dari penjenengan semua. Untuk apa? Untuk memajukan pramuka. Memajukan pramuka itu tidak harus kegiatan yang sifatnya pramuka saja, tapi bagaimana pramuka ini yang isinya adalah generasi muda, ini bagaimana kita wadahi, bagaimana kita arahkan, untuk apa? Untuk bisa menyongsong Indonesia Emas tadi. Nah ini kakak-kakak sekalian, ini sebagai pengantar saya sampaikan. Tidak tahu ini program kerjanya Pak Jamal Abdul Nasir tahun ini ditulis ini apa saja saya belum lihat. Tapi paling tidak kalau sudah ada matur nuwun, kalau belum ada saya usulkan. Ini sebagai termasuk yang saya gulirkan sebagai bahan diskusi bahwa ke depan ada program-program kegiatan terkait dengan pelatihan di bidang digital marketing. Kamu nonton dari Pak Jamal, direktur kita pelatihan di bidang digital marketing untuk siapa? Untuk pramuka muda. Karena
Karena apa, kakak-kakak sekalian? Sekarang ini dodolan sing payu, tempat wisata yang laris, ya, apapun itu belum tentu nak bakso sing paling laris, bakso sing paling enak. Tapi bakso sing paling viral. Ini suka tidak suka saat ini eranya seperti itu. Nah, oleh karena itu kakak-kakak sekalian, nanti kita wadahi anak-anak muda kita dengan pramuka. Kita lakukan penelitian, kita lakukan pelatihan, kita bekali di bidang digital marketing. Kita bantu nanti Sodik untuk mencarikan narasumbernya. Kita latih bagaimana cara misalnya membuat produk yang ramah terhadap remaja, bagaimana cara pemasarannya, bagaimana memasarkan menggunakan sosial media. Ini harus kita tangkap seperti ini. Kemudian kakak-kakak sekalian, di Terus ini kan zona industri, banyak investor masuk, baik yang ada di dalam kawasan industri yang diwadai di dalam BIP maupun yang berada di luar kawasan industri yang membangun pabrik sendiri langsung di luar kawasan industri. Ini kita pramuka ini mau ambil peran yang seperti apa? Kita kan tidak tahu nih, yang dipikir kakak-kakak semua ini siapa tahu yang namanya kepala banyak ini kan idenya macam-macam. Belum tentu kondisi saya itu paling baik itu tidak. Nah justru kadang-kadang ide-ide nanti untuk menyongsong itu kita akan melakukan apa? Kita sediakan apa? Kita bisa apa? Sehingga menyongsong generasi yang namanya tadi Indonesia emas ini nanti yang sudah di depan mata, ini kita tidak boleh kecolongan di Kecamatan Tulis. Monggo, ini sekarang peluangnya sudah ada di depan mata. Kita tinggal bagaimana mengelola generasi muda, anak-anak kita, adik-adik kita dibekali dengan apa untuk bisa bersaing saat ini yang persaingan semakin ketat. Sekarang lulusan sarjana S1, S2, S3 tidak jaminan untuk bisa mendapatkan pekerjaan, untuk bisa mendapatkan usaha. Tapi pendidikan penting. Kita bekali anak-anak dengan pendidikan. Tapi tidak hanya pendidikan formal saja, tapi bagaimana kesadaran untuk menghadapi situasi kondisi saat ini, situasi global yang sekarang ini kan tanpa batas. Globalisasi ini kan artinya tanpa batas. Masyarakat datang dengan masyarakat Dolosesti, masyarakat Mandis, semua secara bareng bisa menerima informasi yang sama di saat yang sama. Dan seperti dulu nunggu telegram, saya itu termasuk generasi yang menikmati 3 zaman menangi lampu Petronas, menangi ya, Pak Teguh, menangi ya. Nama saya sudah menangi ya, masih Pak Teguh sudah menangi lampu Petronas. Jadi dulu itu kalau sore itu tugasnya cowok biasanya itu lampu. Wis maghrib, kalau sore muncul wae bugar tenang. Itu dulu kita alami itu. Kita alami radio, informasi dari radio sampai dulu sandiwara radio di bela-bela itu dintani tahu dan seterusnya. Kemudian kita juga generasi yang alhamdulillah bisa menikmati televisi. Bahkan sekarang kita bisa menikmati handphone sampai dengan turunannya iPhone dan seterusnya. Ini sebuah berkah. Kita bisa menikmati 3 jam. Nah ini kita ini melihat perkembangan begitu pesat. Bahkan kita sudah bisa mengukur mana, tidak bisa mengukur lagi. Kemajuannya begitu pesat. Bahkan sekarang saya melihat petani-petani, pedagang-pedagang ini bisa sangat maju begitu pesatnya dengan modal apa? Dengan modal keberaniannya untuk mengeksekusi, untuk mengambil keputusan.
Saya lihat di personal misalnya ada petani milenial yang begitu suksesnya sampai dikunjungi berbagai petani dari seluruh Indonesia, diundang sampai ke Kalimantan, Sumatera menjadi narasumber. Karena apa? Karena dia memiliki kapabilitas, memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Dia lebih dulu. Pokoknya ada apa-apa yang paling bersih. Ini mesti menjadi dia. Makanya teman-teman, kakak-kakak, ini malam ini kita manfaatkan untuk diskusi, tidak usah terlalu formal, santai saja. Memang saya kalau ngomong itu semangat kan? Tidak usah semangat kayak saya, tidak apa-apa. Saya itu kalau sudah berbicara pramuka itu semangat, karena saya ini sejak kecil pramuka. Bahkan kalau saya tanya sampai saat ini, anak-anak SD, SMP, nah, kegiatan apa sih dulu? Emas, ini benar kopi ini. Ini alami, saya ngalami. Saya juga sesat dulu tuh naruh apa lima pelatihan kamu apa terus pakai menggali tahun apa dulu nih. Yungko katanya coba hari pramuka Jadi apa namanya anak-anak ini sebetulnya itu sebagai modal. Ternyata mereka itu cinta dengan kegiatan pramuka. Ini modal yang sangat baik, sehingga kita tinggal giring, kita arahkan, karena kita sekarang tidak boleh apa namanya kata Bupati itu kita di OPD itu tidak boleh mendikte bawahan itu sampai detail. Silahkan terutama karyawan atau staf kita yang masih muda itu beri ruang, kasih ruang yang lebih luas untuk mengeluarkan ide. Jadi bisa disampaikan tadi pagi ini, Pak Arif ya, baru saja disampaikan. Beri ruang yang lebih luas untuk anak-anak muda untuk berkreasi, jangan dibatasi. Sehingga akan muncul ide-ide baru yang sebetulnya kita tidak pernah berpikir itu ada. Seperti saya katakan tadi, kita tidak pernah bermimpi pramuka duwe apa namanya brand madu yang sudah diakui seluruh dunia. Tamu pun dari berbagai negara ini madu telepon ini madu pramuka. Sudah luar biasa. Ini pramuka ini tahu itu dibanding corona betul pengelolaan kita tidak ingin maju juga, tapi yang lain gitu. Karena maju jenis pramuka yang diisi, kita tidak usah ikut-ikutan ini maju. Kita cari yang lain. Ini kakak-kakak sekalian sebagai pengantar dari saya, monggo nanti berdiskusi saja mau opini yang betul diskusi saja, tidak usah terlalu formal. Memang kalau saya ngomong pramuka itu saya semangat, itu memang jiwa saya dari dulu pramuka. Makanya saya punya baju pramuka kan tidak baru ini, lama ya. Ini Pak Kapolsek baru ini. Kalau saya baru ini, kalau saya kan sudah lama, sudah waktu seses. Karena baju pramuka itu baju besar, setelah dicuci seperti langsung simpan. Dan harus gampang boleh aneh. Pak orang seomasnya ini apa ya? Pramuka itu gampang boleh aneh. Saya tadi mau berangkat nyari ini, ternyata saya kan punya banyak. Kalau ini baju untuk tanda-tanda siapa banyak yang di kantor. Ternyata yang ini yang panjang, itu ketinggalan di kantor. Digulung itu, itu yang ketemu. Ternyata ya Bapak. Yang penting lekah ini. Cuma ini yang kotor. Kotor untuk meneh. Bosan sama Polres. Saya ini pesannya Pak Kapolres saya jadi itu identitasnya walaupun pramuka biaya Polres. Terima kasih Pak Polres tadi menjadi pembina acara pada saat pembukaan jalan. Dan menurut sekalian, Hermes di sini ada Ibu Bupati juga berkunjung ke posyandu 6 SPM punya Pak Kades di beberapa pertemuan. Mudah-mudahan beliau ada waktu untuk bisa mengambil di apa namanya. Nah, mudah-mudahan jam 10 sudah jam 10. Mudah-mudahan ada waktu. Karena tidak kesesus ya saya belum suka sekali menyapa anak-anak itu paling suka. Yang membuat kondisikan manakala beliau ada waktu untuk mengambil ini. Saya kira ini dulu sebagai pengantar. Ini bebas saja sesuai tema, sesuai rapat pos saja untuk kemajuan pramuka Jakarta. Sekarang ini
sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada Kak Mafira Tulis. Kak yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan perlu mungkin kakak-kakak ketahui ataupun mungkin ada yang belum kenal dengan kakak-kakak senior kita. Mungkin saya sudah muncul, ada yang belum muncul, itu perlu kita kenalkan di hari ini. Dimulai dari Kak Muhammad Arif Rohman. Beliau dulu kiprahnya tidak di Kecamatan Tulis. Beliau sekarang di Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan di Kabupaten Batang. Kemudian sebelahnya Kak Sugiarto, sampun dia muncul ya, Kak Sugiarto ya. Ini senior kita, beliau mantan Kak Kuara Tulis. Kemudian Kak Sutoyo, juga beliau mantan Kak Kuara Tulis ya. Kemudian Kak Budi Sayogo, mungkin kakak-kakak sudah ada yang kenal. Kalau saya sudah kenal, beliau dulu ketua harian Mabiran atau Korwil Bidang Pembinaan Kecamatan Tulis. Beliau Pak Budi Sayogo, Pak Kak Budi. Kemudian Kak Prapto Sumandi, juga beliau dulu senior ketua harian Mabiran Kecamatan Tulis, Korwil Bidang Pembinaan Kecamatan Tulis. Matur Kak Suwandi. Kemudian Kak Suprapto, beliau ini senior sekali, beliau guru saya. Oke, beliau guru saya dulu SD, kemudian jadi kelas 6, terus jadi guru, sekarang pakai jadi guru sampai beliau, dan juga sangat terinspirasi dari Kak Suprapto dan kakak-kakak semuanya. Ini yang Kak Kapolsek, ini anggota Mafira Tulis, kemudian Pak Camat, Kak Mafira dan Kecamatan Tulis. Ini kakak mungkin yang masih muda. Nah ini malam hari ini kita bersama-sama berdiskusi, kisah yang santai, namun hikmat, bermanfaat. Tadi katanya sudah kami sampaikan. Ini mungkin kakak senior yang lain yang tidak saya sebut satu persatu karena saya lupa juga mohon maaf. Kemudian selanjutnya kakak semuanya tadi Mafira sudah menyampaikan statement pernyataan terkait dengan tema bonus demografi menuju Indonesia Emas khususnya di Kecamatan Tulis, yang mana saya mencatat nanti pada kegiatan kepramukaan ini bisa dijadikan sarana untuk mencetak generasi yang termasuk dalam bonus demokrasi menuju Indonesia Emas dari Kecamatan Tulis, yang notabene kita termasuk wilayah strategis dikepung oleh industri-industri yang membutuhkan generasi-generasi tangan-tangan terampil dari anak-anak kita melalui bisa dengan kegiatan pelatihan untuk mencetak generasi menuju Indonesia Emas. Itu yang disampaikan oleh Kak Mafira Tulis. Kemudian kesempatan berikutnya kami berikan kesempatan kepada statement yang berikutnya ataupun tanggapan ataupun motivasi, tentunya nanti konstruktif kakak dari Kak Suprapto senior kita, asli dari Kebumen ya, Simbang Desa tapi di Kebumen sudah menetap berpuluh-puluh tahun. Kepada Kak Suprapto disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT atas timbang Ramadan hidayahnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan dalam rangka untuk sarasehan. Dan setelah sekian tahun lama
saya meninggalkan samana tulis dan kembali bisa bertemu. Salam salawat kita tujukan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa jatuh salawatnya terutama besok hari akhir. Amin Allahumma. Yang terhormat Bapak Jamal Tulis selaku Kapadiran, yang terhormat Bapak Kapolsek, Bapak dan Rawil yang mewakili selaku anggota MABI, yang terhormat Bapak-bapak mantan anggota MABI berdua, kakak-kakak mantan Kapuaran Kecamatan Tulis beserta pengurus, kakak-kakak pengurus yang baru saja terpilih dan sekaligus diuji untuk mengadakan kegiatan jabure. Tidak lupa kepada kakak-kakak anggota Kamabikes, kepala sekolah atau yang mewakili dari gurunya. Pada kesempatan hari ini, sebelum saya berbicara lebih lanjut, mohon maaf Pak, setelah saya tengok dari ujung sebelah barat, lihat ke timur, ke utara dan selatan, ternyata saya paling tua. Alhamdulillah. Alhamdulillah, malam hari ini di ruangan ini saya paling tua. Sehingga tidak salah kalau saya berbicara lama, karena orang tua banyak karamnya. Sehingga izinkan nanti saya untuk memberikan beberapa hal pada anak-anak semuanya, terutama pada anak-anakku berlima di ruangan ini. Ya. Anak-anakku ada 5 di ruangan ini. Alhamdulillah hampir semuanya jadi kepala sekolah. Ketika Pak Prato masuk di Kalibata 79, Pak Teguh di kelas mana? Bu Yati di kelas 3 kalau nggak salah. Bu Sutria dan sebagainya, ini paling muda Mbak Susi atau Tok sama. Tidak terasa ternyata umur saya sudah jauh. Dan sekaligus mohon maaf, saya termasuk pembina terlama di ruangan ini, pengurus paling lama. Sejak tahun 1980 sudah jadi sekretaris pramuka di Kecamatan Tulis. Ya. Dengan mendampingi almarhum Pak Abdullah, sekaligus disambung Pak almarhum Bapak Sujah. Itu Pak. Dari 80 berakhir dari tahun 2008 setelah saya tidak bercalonkan. 4 tahun merdeka di sana, lepas dari pengurus pramuka. Begitu tahun 2013 saya masuk Kademan, langsung teman Kademan dulu yang ditulis mengejar ke rumah saya, bapak saya daulat jadi Kapuaran. Sehingga saya di Kademan jadi Kapuaran 9 tahun, melebihi umur usia saya pensiun. Pensiun tanggal pensiun 1 Maret tahun 2019, pensiun pramuka 31 Maret 2022. Tetapi alhamdulillah saya masih punya pramuka lengkap. Mengapa begitu? Karena tiap tahun saya diundang untuk mengikuti upacara pembukaan pesta siaga di Kademan. Mengapa begitu? Kalau nanti dicatat sekretaris pramuka, ditiru nih saya. Tanggal 31 Maret tahun 2022, ketika saya meninggalkan Kademan, saya membuat trofi bergilir dengan uang saya sendiri untuk diberikan tiap tahun, dan kompensasi pembinaan 500.000, pensiun tiap tahun menaik jatah pramuka 500.000 di Kademan. Sampai sekarang sudah 3 kali
2003 di Kademan di Tegalsari, berikutnya di Wonokerso, berikutnya kemarin di SMP Kademan. Piala bergilir pesta siaga diperbutkan setiap tahun. Nah, Pak Sidindang datang, begitu pasar selesai kita serahkan trofi dengan apa itu uang pembinaan 1 tahun. Nah, entah kalau di sini ada nggak? Belum ada trofi bergilir. Belum ada. Oh ya. Sekarang menjauh karena ini masuk ke pramuka, salah satu pramuka. Jambore. Sepengetahuan saya, jambore itu sama dengan pesta, sama dengan perayaan, sama dengan gala, perayaan meriah. Sehingga lagu Roma Irama Gala itu cenderung artinya pesta yang meriah. Sehingga hari ini kakak-kakak di Kecamatan Tulis mengajak adik-adiknya untuk mengadakan pesta dengan nama Jambore. Ada 6 sasaran kakak sendiri dalam Jambore ini. Yang pertama adalah education, yaitu mendidik. Lewat kegiatan Jambore ini kita mendidik pada anak-anak ekstrakurikuler di luar kurikuler. Apa yang dididik? Disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan sebagainya. Nanti akan saya lihat sudahkah di situ. Saya tadi duduk dari jam 8 sampai sore mengamati kegiatan di lapangan. Akan saya sampaikan ada di sini. Ini kan katanya untuk bonus itu kan anak-anak kita kesana. Saya diam tapi saya kesana. Ada hal yang akan saya sampaikan. Edukasi kesana. Yang kedua, rekreasi. Berarti hari ini 2 hari ini anak-anak rekreasi murah meriah. Sehingga anak-anak jangan bersedih rekreasi. Nah, ini yang kedua. Sudahkah rekreasi maupun nanti dengan kereta? Yang ketiga, produktif. Anak-anak menghasilkan karya. Karya yang dibuat dari sini mungkin dibuat dari rumah dan sebagainya. Nanti kita dengan ya. Lalu yang ketiga, inovatif. Ini biasa apaan. Kata kapal itu kalau kapal biasa. Kalau inovatif yaitu pembaharuan. Diharapkan dengan adanya bertemu dari segala penjuru, anak-anak akan muncul kreativitas, pembaharuan cara berpikir dan sebagainya. Lalu kompetitif, terjadilah persaingan karena dinilai untuk mendapatkan kejuaraan. Dan yang terakhir menantang. Inilah arahnya ke sana. Pertanyaannya sekarang, sudahkah Jambore ini ke sana? Jawabannya ada yang sudah, mendekati sudah, ada yang belum. Apa yang belum? Generasi yang datang itu diharapkan mempunyai generasi yang tangguh. Ada kekeliruan aplikasi, ada kekeliruan panitia. Ketika sudah diberikan skip dulu, tadi saya lihat saya batas kedua, nggak tahu kalau saya seperti itu. Saya lihat skip dulu, di sana muncul jenis kegiatan, muncul petugas, muncul waktu.
Ngapain juga yang belum mengumpulkan regu ini? Itu namanya bukan latih disiplin. Regu kijang dari ini belum mengumpulkan regu ini, mengapa diundang? Ini gak berpikir. Namanya anak tidak disiplin. Disitulah nilai. Masa anak yang tidak malah juara. Rebutan saya belum mengumpulkan ya, ayo cepat mengumpulkan malah juara. Orang yang aktif tidak baik malah kalah dengan yang diundang. Ini ketiga kita. Sepakat? Tidak usah diundang. Biarkan dia udah saja. Kalau di sinilah tugas bina damping. Kalau sudah damping, ada dia tahu ya, belum mengumpulkan ini, belum membawa masa, belum ini. Ngapain bukti diri kok begitu? Maka bapak-bapak itu satu. Oke, aku mati di buku kok nanti ngomong. Pak Branto kritis, aku orang kritis isi kalau muridku. Biasanya Pak Branto kritis ini kok orang saya malu. Betul Pak Branto? Nanti ketika melaksanakan pendidikan, maaf saya begini, Pak Branto kritis itu. Yang kedua, tadi diumumkan masalah barang-barang yang ada. Pertanyaan saya, apakah didokumenkan tidak barang-barang itu? Ditulis tidak? Ada, betul? Ditulis tidak? Nah, mengapa kok ditulis? Itu ada maksud. Ketika nanti sudah ditulis tanggal berapa, jam berapa, di mana, hapus ke Pak berapa, di mana, bilangnya apa, ketemu tidak. Ketika nanti akhir kegiatan kok banyak anak yang kehilangan, tantangan bagi pembina berarti banyak keterlibatan. Itu untuk bonus, ini bonus nambah. Ini kita bicara gak perlu ini praktis ke sana. Itu maksudnya. Jadi nanti dievaluasi. Jadi ketika nanti banyak barang temuan sekian persen, nanti dari data itu disimpulkan masih butuh anak-anak ketelitian. Ini tugas kakak-kakak begitu. Terus dari situ juga akan ketemu ketika hilangnya terasa di komplek lapangan, ternyata banyak yang tidak kembali. Disitulah kejujuran terwujud. Disitulah kejujuran terwujud. Tugas panjenengan semua. Dari yang kecil itu kita akan menemukan itu. Oke? Oke, akhirnya ini tapi menuju Indonesia masih ke sana juga. Bagaimana mungkin itu masuk anak-anak yang ketribor, anak-anaknya gak disiplin, anak-anaknya dimanja. Nah, ini perlu adanya perubahan cara pandang di dalam pendidikan, dalam keagamaan. Selanjutnya pada kesempatan hari ini saya juga mengucapkan terima kasih pada generasi penerus karena agenda Jabodebek 2 tahunan yang sejak ambil rilis dulu sampai sekarang masih berjalan baik. Alhamdulillah ini sudah kedua. Lalu yang kedua, Kecamatan Tulis biasa mengambil waktu yang praktis. Biasanya mengambil ada tanggal 14 jam. Sehingga begitu penutupan dilanjutkan upacara. Ini gimana? Ini dua hal ini yang masih dipegang oleh adik-adik dari pengurus ini. Kemudian ada sebuah kelebihan karena kemajuan zaman. Yang pertama bahwa tidak dipasang dalam satu. Mengapa begitu? Karena uangnya banyak. Orang sendiri banyak. Jangan saya tidak.
berangkat bersama trip, ada tenda, ada tempat dengan orang-orangnya karena hikmat beda. Itu satu. Oke lah, bagus. Amin. Oke, ini ulangi terus. Lalu yang kedua, ada terangkat di depan tamu undangan berupa kasar, gak ada uang dari pada kata mencari seperti itu, wah boleh tunggal. Lalu yang ketiga, hebat, sekidurnya tertib, sekidurnya luar biasa, dibuat buku, lalu kegiatannya tercantum, jenis lombanya, penilaiannya muncul. Kalau berdua ya selebar, mobil ketinggi nanti ayu. Ditambah lagi tanda pengenal luar biasa sekarang. Pakai kalung, dulu pakai kertas distempel dan pengumuman tiap regu membawa peniti sendiri. Karena apa? Jadi karena gaya. Lain. Selanjutnya terkait masalah yang lain, tadi datang juga bersama asal. Lalu bina damping disinilah ada gap antara bina damping yang ada pertama dengan bina damping pengganti tidak klop. Nih tolong, karena di sini kan bina dampingnya beda begini. Bina damping tolong jangan lepas dari jadwal, dari sisi dulu. Ini raja buat apa? Ketika nanti mau pergi ada pengganti, disampaikan tenda ini sudah melaksanakan ini disampaikan sampai gitu. Malah bina dampingnya sibuk sendiri nggak tahu. Terus ngomong makan juga orang bilang oh bersih. Mau ditakoni anak-anak ditanya, Jeko nggak tahu tidak mendengar terus orang. Nah ini hal-hal seperti itu ini nanti perlu untuk diperbaiki dari hal-hal yang sangat kecil, dari hal-hal yang sangat. Saya kira itu saja Ibu, kalau tak dongeng ya banyak sekali. Lalu saya berpendapat dari urian saya tadi sedikit demi sedikit adanya perubahan peningkatan dalam pembinaan, diharapkan akan muncul generasi yang tangguh sebagai penyiapan tadi. Ada yang dikatakan saya dengan tangguh. Yang pertama punya integritas, ini yang utama. Apapun hebatnya seseorang, kalau tidak berintegritas mencoba ini tidak ada artinya. Punya integritas yang tinggi. Yang kedua, berwawasan kebangsaan. Ini dulu ketika tahun 93 Pak Harmoko waktu itu menghadiri satu kali Agilso, saya waktu itu masih ditulis diseleksi akan bertanya seperti itu. Saya menyampaikan pertanyaan, ternyata patut pertanyaan saya, yaitu masalah seperti apa sih yang dinamakan wawasan kebangsaan itu. Dapat menyampaikan indikatornya seperti apa? Merasakan dulu tahun 93. Lalu yang ketiga harus inisiatif dan kreatif. Tadi Pak Samad ketika punya kreatif SPP-nya. Lalu yang keempat kompetitif dan bersaing, daya saing. Kompetitif. Dan yang terakhir adalah disiplin. Ini salah begitu
beberapa indikator untuk menuju generasi yang tangguh ke depan, terutama melalui generasi muda lewat pembinaan pramuka, lewat kegiatan pramuka. Demikian kurang lebih mohon maaf apabila saya mengkritisi dalam rangka untuk kebaikan bersama. Ini saya sampaikan berdasarkan empiris pengalaman. Setelah sekian banyak, mudah-mudahan nanti ke depan akan melahirkan generasi emas di tahun 2045 melalui kegiatan populer dan kegiatan pramuka. Sekian, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian terima kasih Kak Suparto. Ada beberapa poin yang perlu angkat, tentunya konstruktif untuk kita di pramuka. Tadi sampaikan beberapa hal yang mendasar tentang tujuan daripada Jababure ataupun kita mempersiapkan peserta didik kita, siswa-siswi kita untuk terus di sukses. Selanjutnya akan menuju nanti selesai pukul 12 ya. Tadi sudah Mabiran dari kalau istilah biasa struktural ini, sama tadi struktural. Kemudian dari Kak Susanto, nama Pak, berarti sampun nama Pak. Tokoh gitu. Nah, saat ini dari pejabat yang masih aktif. Ini kita mohon statement beliau. Insya Allah nanti bisa membangun. Pada Kak Muhammad Arif Romani, silakan. Pak Hari sebuah kuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih ala mungkin yang terhormat yang beliau menyampaikan rasa cintanya pada pramuka sudah terbentuk dari bayi. Jadi kalau biasa ngomong pramuka itu melebihi ngomong yang lain, semangat. Dan yang berhormat anggota Mabiran Pak Kapolsek Kepangan Pak. Kemudian dari Muramil yang terhormat, yang saya hormati para senior, sahabat-sahabat saya, Pak Budi Sayoko, Pak Karto, kedua Guru Suprapto, ini senior yang sudah mumpuni semua. Ini jadi panutan kita semua, panutan dalam segala hal itu, dalam segala hal itu. Main dengan bal-balan ya kalau Pak Karto, main dengan pramuka kalau Pak Karto, main dengan PGRI kalau Pak Karto. Kemudian Pak Toyo ini, beliau dulu kepala sekolah saya di SD Sindang yang bobok saya terbang ke langit. Terima kasih Pak Toyo, sehat selalu. Kemudian Pak Biat, ini beliau ketua saya. Kita turun bersama, naik bersama, turun bersama. Saya orang bukan jodoh. Baka Bina Muda. Baka Bina Muda. Ayo, Pak Biat.
Kemudian yang saya hormati pengurus suara yang baru dilantik, Kak Jamal beserta seluruh jajaran serta ketua dan segenap panitia, Pak Hari dan kawan-kawan, serta anak-anak Taman Bagus SD SMP serta seluruh hadirin yang berbahagia. Saya tinggal menyimpulkan karena sudah kupas tuntas habis, sudah saya siapkan berhari-hari ini sudah disampaikan semua. Jadi saya tidak kalau tadi Pak Samad itu teori, praktek teori, Pak Prato sudah langsung tidak ada praktek, juga kritiknya. Karena rumahnya dia di sini. Karena dia mensin berapa? Oke, itu kakak-kakak yang terhormat. Jadi betul tadi karakteristik generasi sekarang yang ada di depan kita ini harus memiliki karakter yang terdiri dan sampaikan beliau agar kita betul-betul bisa memanfaatkan bonus demografi. Namanya betul bonus demografi serodo alok sih opol. Bonus ini kan hadiah. Semua orang tidak semuanya dapat hadiah. Kayak negara itu rawat bonus kabeh. Ada bonusnya di tahunnya masing-masing. Bonus gitu. Jadi jumlah bocah nom-noman ini jumlahnya akeh saka sing aku minum sing karena tadi tak kata ini bener tak bingung kanan kiri ini sing paling tua. Jadi jumlah nom-noman ini sekarang sudah dimulai. Karena tadi Pak Camat menyampaikan di tulis ini yang usia produktifnya sudah bergerak lebih banyak. Sampai puncaknya tahun di 2045. Bapak Ibu yang mengejar emas di tahun 2030 sampai 45 tidak hanya di Indonesia. Semua negara mengejar ke sana. Dulu tahun 80, 90, 2000 itu negara-negara di Amerika Latin, Kolombia, Brasil dan lain-lain, kemudian ada di Afrika itu pernah mengalami bonus demografi, tapi mereka gagal total sehingga tingkat kemakmurannya sekarang belum baik. Yang berhasil siapa? China, Korea Selatan, menjadi trendsetter dunia semuanya. Bahkan secara ekonomi sekarang raksasa ekonomi dunia tidak hanya Amerika, tidak hanya negara-negara di Eropa, tapi sudah menjadi pesaing berat di China. Jadi ketika kemarin Kang Mas Donald Trump menaikkan harga tarif, China silahkan ya taruh bantu tak udah sisa kalah secara diplomasi ekonomi. Bapak Ibu mata yang Bapak Ibu kan kakak-kakak ini kan hidup di zaman ini, kita hitung tahun 2045 dikurangi 2025 berapa itu? 20. Jadi anak-anak yang di ruang-ruang kelas kita yang sejati tenda itu yang besok mengisi masa-masa emas. Jadi Bapak Ibu, guru, kemudian pengurus suara punya tanggung jawab moral dan sosial kepada bangsa ini di seluruh Indonesia. Kalau sampai 2045 Indonesia, Batang, Jawa Tengah, Batang, tulis gagal mencapai ke sana, Bapak Ibu semua bertanggung jawab besok di Yaumul Hisab.
takon itu kuat-kuatan itu. Pria. Nah, kalau ditanya Ketua PGRI misalnya, saya sudah punya sudah saya sampaikan di dokumen saat sehat. Jadi Bapak Ibu, nah anak-anak manis yang ada di kelas-kelas yang tenda-tenda itu, yang besok akan menyongsong betul-betul tidak menjadi Indonesia Emas, Jawa Tengah Emas, Banten Emas, Turis Emas. Kalau Bapak Ibu berhasil, maka kita layak menyebut kakak-kakak semua ini menjadi penambang emas. Berhasil tidak? Nek gagal, entah ini kita punya tanggung jawab pribadi dan punya tanggung jawab sosial. Bapak Ibu, perkembangan teknologi sekarang sudah tidak mengukur tahun, bahkan tidak mengukur bulan, bahkan tidak mengukur hari, sudah per menit. Perkembangan teknologi sudah berkembang setiap 6 menit. 6 menit itu sudah perubahannya luar biasa. Karena ada apa? Ada AI. Maka Mendikbudrismen Pak Menteri menangkap itu, maka dicanangkan program dengan pembelajaran coding dan artificial intelligence, juga dilengkapi dengan pembelajaran mendalam. Dua program itu yang dirasa oleh pemerintah bisa menjawab dan menyiapkan generasi calon emas ini betul-betul nanti bisa menjawab tantangan zaman yang selalu berubah, selalu berganti. HP saya waktu beli itu terus paling bulan jarak selaras orang sing paling anyar mana saya ini dengan saya ini nek dulu 3 jam 3.15 musuh ini memang lagi, tapi sekarang sudah ketinggalan karena perkembangan teknologi luar biasa berkat AI. Dan seorang tokoh di Microsoft itu menyampaikan tahun 2030 AI itu sudah ketinggalan, akan muncul lagi yang namanya AGI, Artificial General Intelligence. Kalau ini kan masih berdasarkan perintah atau prompt ya, tapi yang AGI itu sudah seperti otak manusia. Saat itu AI bisa menciptakan AGI, bisa menciptakan AGI sendiri, bisa berpikir sendiri. Mungkin peran manusia akan semakin tergantikan. 2030 mungkin saat itu sudah ada robot-robot humanoid. Tidak usah tunggu besok, sekarang sudah banyak Cina. Bahkan kemarin kepolisian sudah akan beli robot humanoid itu untuk membantu tugas-tugas kepolisian. Dan bayangan saya besok sudah ada toko-toko untuk upgrade pasangan masing-masing. Karena sudah berubah, robot itu sudah ditanamkan dalam prosesor videonya ini dan bisa merespon secara manusiawi, maka itu dengan humanoid. Nah, perkembangan itu harus dijawab oleh kakak-kakak semua dalam menyiapkan adik-adik ini. Dan tadi sudah disampaikan secara praktiknya 5 karakter yang bisa disampaikan oleh Pak Prato tadi: integritas, disiplin, wawasan kebangsaan, kompetitif, dan memiliki daya saing.
satu lagi memiliki jaringan yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati juga Pak Samarwa, memiliki jaringan apa? Berbagai jaringan, multi jaringan. Kita yang berkumpul di sini tersatukan dengan jaringan waktu. Apakah waktunya munculnya di saat yang berbeda dengan Bapak Ibu? Mungkin sudah ada yang kenal, mungkin ada yang menyatukan jaringan waktu. Kemudian ada jaringan lokus. Kalau tadi jaringan tempus, jaringan lokus, jaringan tempat dengan teman kita, teman kuliah kita, teman ketemu didik kita yang berada di tempat lain, saling bertukar informasi. Kalau orang-orang dulu membangun jaringannya dengan telepati, meningkat lagi teknologinya menjadi telegram. Sekarang sudah tutup. Sekarang 1 detik informasi di seluruh dunia bisa kita pegang. Link di WhatsApp-nya masing-masing pasti sudah ada. Dan minta itu dengan takon oke ini. Ono kabeh. Maka anak-anak sekarang itu awas hati-hati. Tidak ada anak orang mau bikin artikel harus pakai AI sakit rampung, mau bikin makalah pakai AI sakit rampung. Itu memanjakan, itu yang disebut tadi integritas dan tahanannya itu akan turun. Oleh karena itu kita harus bijak menggunakan fasilitas kecerdasan buatan ini yang nantinya akan membuat kita menjadi tergantung, otak kita akan berhenti begitu. Nah, Pak Ibu, yang terakhir kami nitip atas nama Dinas Pendidikan dan juga PGRI menitipkan buku pendidikan khusus di Kecamatan Tulis ada di tangan Bapak Ibu semua. Hari ini 13 Agustus 2025, besok tanggal 13 Agustus tahun 2045 kita kumpul lagi di sini dengan suasana dan harapan yang berbeda mencapai tulis emas 2045. Terima kasih, saya itu dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tuhan, terima kasih anak-anak semuanya. Rasanya kurang hangat manakala lagi apresiasi kepada itu. Plus terima kasih sekali sudah memberikan pernyataan yang kasih ataupun harus aktif kita sudah. Kemudian rasanya kurang hangat pula manakala statementnya para senior sampaikan ini sudah banyak menjadi atau bisa menjadikan inspirasi atau motivasi untuk kita membangun dulu ataupun kepada anak kita harus ada diskusi ataupun semacam pertanyaan. Jadi kalau semuanya kita manfaatkan betul momen ini, momen yang mungkin langka bagi tentunya perkembangan pendidikan kemudian diri kita ataupun anak kita. Monggo kami persilakan kepada kakak-kakak Mabikus, monggo Bapak Kahari, Ketua Panitia Jabatan. Monggo Kahari. Baik, terima kasih. Izin kakak-kakak senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Dan terima kasih atas kerawuannya menularkan pengalaman, menularkan wawasan dan ide-idenya untuk kemajuan kami, mulai dari
Bapak para saudara yang lain, izin untuk kali ini saya ingin bertanya, mungkin mewakili dari kakak-kakak semua yang berada di satuan pendidikan yang masih aktif. Kami di sini di era pendidikan zaman sekarang itu memang dimanjakan dengan perkembangan teknologi, dimanjakan dengan kemudahan mencari informasi. Dan mungkin tadi ketika kami menyaring dari pernyataannya Kak Prapto, kalau sekarang Jambore itu sudah dimudahkan, ada kartu kendali dan lain sebagainya. Kalau dulu selembar kertas di stempel. Tapi kalau misalkan itu kita sadari, di tengah keterbatasan, tapi kakak-kakak pada eranya masih tetap bisa berkumpul, menunjukkan mental kerja, menunjukkan semangat juang. Nah, yang ingin kami suruh sarannya, bagaimana menunjukkan hal tersebut di era kami dengan semua kemudahan, dengan semua tanda kutip kemanjaan yang kami miliki. Bagaimana mental tersebut bisa kami waris. Begitu kakak-kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Hari. Ini memanfaatkan tadi informasi yang diterima, kemudian kali memiliki pertanyaan mungkin yang nanti jawaban sangat kita harapkan terkait dengan menumbuhkan mental para generasi kita atau junior-junior anak-anak semuanya akan memiliki mental yang kuat, mendidik atau membangun generasi bangsa di era atau di tengah kemajuan teknologi. Monggo kepada kakak-kakak senior, Kak Suprapto, monggo diberikan kesempatan untuk mohon izin karena ini ditujukan pada saya Pak. Sebelumnya mohon maaf manakala nanti jawaban saya agak sombong ya. Ini yang pertama, ketika kakak-kakak diberikan amanah kepercayaan, tidak semua orang itu dipercaya. Jangan. Pak Prato nggak sombong. Di mana saya ada itu saya terpilih Pak. Ya. Misalnya betul ya. Di mana ada organisasi saya masuk Pak. Tidak minta saya yang kampanye Pak. Ya. Karena apa? Mungkin diri punya dedikasi yang tinggi. Ini kuncinya Pak. Jadi ketika diberi amanat itu punya rasa senang, sehingga bekerja itu tidak ada beban. Sebagai contoh, ketika kacamata tulis dengan kandungan masih bersatu, Pak Prato jabatannya 3 sekretaris Pak. Sekretaris Pramuka Kecamatan Tulis, Sekretaris PGRI Kecamatan Tulis, dan Sekretaris Koperasi Kecamatan Tulis Pak. Ditambah ketua sepak bola sih juga Pak. Ya. Ditambah Pak Prato itu mengajar double Pak. Pagi saya mengajar di SD, sore mengajar di S1 luar negeri Pak. Biasanya matanya tulis. Jadi tahun 79 saya langsung mengajar di kelas 6. Tahun 80 dari SD nggak pulang, dari Kaliboyo jalan ke SD Simba, langsung mengajar di sana. Siang maaf jarang makan. Sehingga mungkin saya ini sudah terlatih sampai sekarang makanya sedikit. Tanya siapa saja meninggal berat saya. Karena apa lagi? Full. Jadi dari pagi sampai sore hidup saya di sekolah. Belum ditambah api. Ya. Belum malam hari ada kejar paket awal di tempat Pak Bro. Sorenya masih bisa main bola. Bisa di koperasi Pak.
ya. Dan semuanya itu sulit. Ini ada dedikasi dan semangat. Sebagai contoh, ketika saya harus membuat surat ketik, diketik sendiri, difotokopi sendiri, pulang membuat amplop sendiri, karena nggak ada uang. Amplopnya dari sisa-sisa bekas tes itu. Jadi kalau jam sekian kadang-kadang itu masih membuat amplop untuk amplop itu. Setelah itu selesai, keliling kecamatan Pak. Udah tidak kita beresin. Baik, jengkel. Ini hak. Maka kalau saya tanya berkata seperti itu, bagaimana Pak? Di awal dari itu, sehingga kita bekerja tidak ada nuwun sewu Bapak Camat. Saya pernah diprotes Pak Prapto itu selama saya masih bekerja di Tulis itu jadi koordinator lomba tingkat kecamatan Pak. Nantinya Pak Teo Swasta itu. Ya. Pada waktu itu ini untuk teman semua. Sebelum saya nggak akan menyebutkan namanya Pak, dipegang oleh dinas kecamatan. Uang untuk kegiatan itu dipegang sendiri oleh tim koordinator. Pindah lagi dipegang sendiri oleh sejak saya Pak, saya nggak pegang uang. Jadi saya bentuk tim-tim ketua-ketua cabang-cabang, uangnya tanda tangan ambil sendiri biara, bawa ke Kongo. Ini kita ada beban. Saya pernah diprotes Pak. Waktu itu rapat di Sikan dulu. Mengapa diprotes? Karena dana untuk kegiatan lomba itu sedikit. Waktu itu saya terima ketika saya paparkan dalam panitia apa ini? Panitia lomba seksi-seksi, saya lupa itu gara-gara mau menerima uang sekian. Nggak cukup, ini kok begini. Saya diam. Wah, banyak orang berkata ini. Sudah, oke. Dihitung semua. Berapa habisnya? Tak teboi. Setelah saya begitu, orang ya sudah Pak, dan kali ya jangan diterima Pak, itu harus seperti itu. Saya jelas. Karena apa? Ketika saya jadi panitia 17, dibedakan dengan saya jadi panitia profesional. Mosok bahasa surat atau bahasa 17 atau berani waktu. Ini sombong. Saya lagi mas kata saya nggak sombong lagi. Ini fakta. Ya. Kalau waktu itu panitia bagi saya, ini sekarang nggak pas. Yang penting mangkat murid orang itu bensin. Kalau sekarang ya 1 liter 10.000, 20. Mereka nggak mau. Waktu wasit harus sekian. Saya pernah mendampingi lomba voli di kecamatan. Uangnya itu kalau nggak salah 500 untuk kegiatan apa? Voli. Wasitnya masing-masing minta 100-an. Yang akhirnya saya diberi 75 balikin Yunang Bayi sini juara kali. Wong ini orang kosong. Ketua begitu kok orang kosong. Jadi disinilah mengatakan jiwa satria mengabdi buktikan omongan. Ya, ini apa fakta? Kemudian ini fakta. Ya, jadi awali dulu dari itu. Makanya Pak Toto kan guna Pak, di mana-mana Pak. Tanya bendara pramuka kalau saya pernah minta uang apa-apa,
Ketika saya ditanya mana, Pak Proto rapat ya dia apa? Ini sama apa? Saya nggak pernah mau rapat minta sangu. Duit sangu dewe waktu berarti utang. Tapi kadang-kadang kendaraannya, Pak mana ada rapat aja ya apa? Apa kan belum ada transportnya ya apa sih? Ini Pak transport. Nah alhamdulillah. Jadi saya ulangi, terimalah itu sebuah amanah, sebuah kepercayaan, harganya mahal. Karena apa? Dengan adanya pengabdian seperti itu, Bapak Ibu insya Allah akan dipermudah dalam karir. Anak-anaknya juga insya Allah Pak mudah. Nun sewa, anak saya dua-duanya di SMA 1 Tahunan Pak. Ya, dan dua-duanya nun sewa jadi pradana di sana. Makanya saya sangat Pak. Jadi anak saya dua-duanya itu jadi pradana di SMA 1 Tahunan. Ini sebuah kebanggaan sehingga itulah sumbangan saya pada pramuka Pak ada dua Pak Nun Sewu. Yang pertama trofi bergilir tadi di Kandeman. Yang kedua maaf dalam rapat dengan Bapak Yoyo waktu itu di Pendopo Pramuka menghadirkan pengawas kepala sekolah. Saya mengusulkan karena apa? Waktu itu Pak Yoyo punya program Ijo Royo untuk Batang. Waktu itu Ijo Royo untuk Batang sampai tanam 1 juta pohon Pak waktu itu. Di situ saya menyampaikan menyindir Pak Yoyo. Yang pertama saya sampaikan untuk menuju Batang yang hijau, hijaukan dulu kantor-kantor di Batang. Hijaukan dulu sekolah-sekolah di Batang. Hijaukan dulu jalan-jalan di Batang. Hijaukan dulu. Terus saya lanjut. Hijaukan dulu bumi perkemahan di Batang. Maaf, Batang belum punya bumi perkemahan. Pak Yoyo kaget. Begitu mendengar itu langsung Pak Yoyo nyambut. Adakan lomba penghijauan di sekolah, masih kan? Lomba penghijauan. Yang kedua, Pak Haryanto waktu itu Kalawasat segera mencari tanah pemda untuk membuat bumi perkemahan. Langsung Kak Joko Purwanto, Kak Haryanto, saya juga ikut mencari bumi perkemahan. Akhirnya ketemulah di Wono Tunggal. Pesan saya pada pengurus jenengan, tolong karena pembangunan apa itu? Pembangunan di perkemahan agak terhambat. Tolong tanyakan terus terkait masalah bumi perkemahan di Kabupaten. Setiap rapat tanyakan lagi, rapat tanyakan lagi. Itu saja, Bapak. Saya kira sudah cukup. Maaf kalau saya sombong, karena ini memang perlu sombong, Pak. Ya, bukan dalam rangka apa-apa. Nanti bisa tanya pada Bu Sutria, Bu Triati dan sebagainya. Nek Pak Prabowo mudah semangat atau orang nanti ditanya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Susanto, selalu ada motivasi untuk kita semuanya. Kita kemanjaan teknologi yang kita terima ini kita harus jangan lupa yang pertama dedikasi, kemudian integritas. Selanjutnya mungkin kalau ada lagi yang akan menyampaikan pertanyaan, monggo. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk menyingkat waktu, mungkin ini juga sudah semakin larut. Untuk saya kenalan
Terima kasih tadi yang sudah disampaikan mengenai pernyataan statement yang sangat membangun, sangat memberikan motivasi, sangat memberikan inspirasi untuk kita semua bagi kalangan yang saya menganggap saat ini lebih muda dibanding yang sebelumnya. Dari Kamabira, kemudian dari sini Suprapto, kemudian dari beliau Karin. Saya juga ingin menanggapi sedikit tentang tadi jawaban dari Kak Suprapto. Memang betul bahwa untuk menjawab tantangan di era digitalisasi sekarang, yang mana teknologi itu seperti sebuah pisau yang akan berguna ketika digunakan dengan tepat, tapi akan sangat berbahaya ketika digunakan untuk hal-hal yang merugikan. Terkait dengan hal itu, mungkin kita di sini selaku pendidik seharusnya kita juga bisa bijak terhadap era digital ini. Anak-anak sekarang dengan mudah mendapatkan informasi dari segala penjuru melalui HP, melalui Androidnya. Langkah baiknya kita juga mengimbanginya dengan kita tidak melepaskan secara penuh, tapi berikan contoh-contoh nyata, kita dampingi, kita dorong, dan yang paling utama kita adalah memberikan contoh-contoh yang baik, karena kita juga punya misi bahwa sesuai dengan filosofinya ajar, tuturi dan dayani. Jadi kita tetap memberikan Engar Sososurodo, Engmatio Karso dan tuturi dan dayani. Jadi terkait dengan apa yang sudah disampaikan Kak Suprapto tadi memang betul, tapi perlu kita tambahkan bahwa sebagai pendidik tentunya kita harus bisa memberikan contoh yang baik untuk anak-anak didik kita, sehingga anak-anak tidak salah dalam melangkah, anak-anak tidak terjerumus dalam teknologi itu yang seperti saya sampaikan tadi, seperti pisau itu bisa membahayakan ketika tidak digunakan tepat. Mohon izin saya di sini akan memberikan pertanyaan, bukan pertanyaan ya, tapi semacam ingin menggali ide-ide, ingin berbagi sharing pendapat dari para senior maupun dari semua hadirin yang ada di sini. Ini terkait dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu bonus demografi untuk Indonesia Emas, khususnya untuk era emas Kuarang Tulis. Saya ingin kepanjangannya dari sini bisa menyampaikan ide gagasannya. Saya ini kenapa menyampaikan seperti ini, menanggapi tadi yang pertama kali disampaikan oleh Kak Mabiran, yaitu terkait dengan contoh-contoh nyata apa yang bisa membuat suatu organisasi itu maju. Dalam hal ini contoh kecilnya adalah Madu Pramuka itu ya. Jadi saya ingin juga di Kecamatan Tulis ini, di Kuarang Tulis ini, kita mempunyai semacam kayak keunggulan yang bisa, kalau sama sekarang itu kita mengatakan viral seperti itu. Nah itu saya juga ingin masukkan ide-idenya dari semua yang ada di sini untuk nantinya bisa kita masukkan ke dalam program kerja dari Kuarang Tulis. Nah, pertanyaan ini bisa dijawab oleh semua yang ada di sini untuk memberikan ide masukannya supaya nanti bisa kita kita eksekusi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Nanti saya juga berbisik-bisik dengan Pak Kamabiran terkait bahwa kita di Kuarang ini sebaiknya kalau ada momen-momen hari-hari peringatan hari besar itu kita di kepramukaan itu semacam ikut masuk untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa
akses seperti itu. Nah, terkait dengan itu juga kita perlu ide atau masukannya, dan yang paling utama adalah tadi ide atau masukan terkait dengan keunggulan atau brand Kuartir Ranting Tulis. Saya mohon izin masukan dari Bapak kakak atau kakak-kakak semua yang di sini. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya tunggu masukan yang sangat bermanfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamal. Beliau Ketua Kuartir Ranting dari generasi Mas milenial atau Chef ini butuh ide, saran, masukan dari para senior terkait mungkin harus adanya sebuah brand keunggulan dari warang tulis ini yang tentunya bermuara kepada anak-anak didik kita, peserta atau adik-adik pramuka ini, bagaimana agar bisa kita menciptakan itu. Mohon saran ataupun masukannya langsung mohon izin ini dari mungkin Kak Putri Sayuko untuk bisa menjawab dari Kak Jamal Kuartir Ranting Tulis. Silakan Kak. Atau mungkin ini monggo Kak Arif, Kak Suprapto, terus mungkin bisa membantu juga memberikan ide-ide kreatif ataupun inovatif kepada Kak Jamal ini. Nanti kita bersama-sama di Kuartir Ranting Tulis agar bisa menciptakan sebuah brand untuk Kuartir Tulis depan, karena kita berada di tengah teknologi yang luar biasa. Sudah industri 5.0. Bapak ada kira-kira? Kalau mungkin sudah tidak ada, mungkin dari Kak Arif. Suasana santai, kita sudah menghormati kondisi fisik yang mungkin sudah perlu sejenak untuk memberikan energi untuk esok hari. Saya akan menyampaikan proses tertentu atau sebuah kesimpulan dari acara pada malam ini. Saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat kakak-kakak. Ini nanti tutup dulu Pak. Oh, sukses dulu. Oh gitu, oke. Oh ya, ya itu sudah disediakan. Oke. Disediakan juga kita sama ada yang menjawab. Monggo kita close istirahat dulu ya sebentar. Agar mengembalikan energi kita, mungkin sudah saatnya untuk menikmati hidangan hadirnya. Monggo, terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya dan para hadirin yang sudah melakukan serah-serah ini, waktu sudah masih ada lagi ya Bapak Ibu, karena waktu belum ditutup, waktu menikmati bakso ya. Tentunya bakso juga